Baik, kita akan memulai kajian partai politik dan sistem pemilu untuk pertemuan ke-10 ya. Untuk pertemuan ke-10 ini kita akan mencoba untuk mengkaji mengenai sistem pemilu ya. Di mana dalam pertemuan sebelumnya kemarin di pertemuan 9 kita sudah mempelajari mengenai esensi dari pemilu ya, apa itu pemilu, kemudian juga eh, hal-hal dasar yang terkait dengan kepemiluan, konsep-konsep dasar dari mulai prinsip-prinsip yang berlaku ya dalam pemilu di negara-negara dunia, kemudian juga urgensi dari pemilu itu sendiri ya dalam negara demokrasi, dari mulai sejarah pemilu, kemudian juga eh, sistem pemilu yang terkait dengan demokrasi ya, dengan jenis demokrasi, mengapa kemudian melahirkan sistem pemilu baik itu mayoritarian maupun proporsional ya. Jadi perlu diingat juga bahwa dalam sistem pemilu itu sebenarnya tidak dikenal adanya sistem distrik ya, tapi namanya sistem plural majority. Plural majority atau sering disebut sebagai sistem mayoritarian. Atau dalam bahasa Indonesia atau dalam keseharian kita sering disebut sebagai sistem pemilu distrik. Nah, itu perlu diingat. Dan juga sistem proporsional atau dalam kajian literatur namanya proportional representation ya, atau sistem representasi proporsional, atau dalam bahasa sehari-hari kita atau orang awam biasanya menyebutnya sistem proporsional, dan di antara keduanya ada yang menggunakan sistem gabungan. Jadi sistem ini sebenarnya tidak mutlak di suatu negara diberlakukan, misalnya hanya menggunakan sistem proporsional ANSI. Ada beberapa negara yang menggunakan gabungan di antara sistem distrik maupun sistem proporsional, yaitu sistem semi, ataupun bahkan di beberapa negara untuk pemilu presiden misalnya menggunakan sistem distrik ya atau mayoritarian. Untuk legislatif misalnya menggunakan sistem proporsional. Nah, sedangkan untuk beberapa negara lain misalnya yang menggunakan two chamber ya atau sistem dua kamar, atau disebutnya itu ya ada sistem DPD dan sistem DPR. DPR menggunakan sistem proporsional, kalau kemudian DPD sistem distrik misalnya. Seperti contohnya di Indonesia, ya, di Indonesia. Nah, jadi sistem gabungan seperti itu ada. Dan untuk pertemuan sekarang kita melanjutkan sistem pemilu yang berlaku di negara-negara dunia ya, termasuk di Amerika, di Eropa dan Indonesia. Ini kita akan membahas secara umum sistem-sistem yang berlaku di negara-negara dunia ya. Seperti itu. Nah,
kemarin kita membuat ada electoral process dan ada electoral system. Jadi yang dimaksud dengan electoral system ini ya sistem pemilu gitu ya, sistem pemilu. Nah, ada sistem pemilu plural majority. Plural majority ya. Kemudian ada sistem proportional representation atau sistem pemilu proporsional. Kalau plural majority ini yang disebut sebagai istilahnya sistem distrik itu. Dan di antara keduanya ada sistem semi proporsional atau semi distrik ya, semi distrik. Nah, itu tiga sistem yang saat ini berlaku di negara-negara dunia. Nah, variannya, jadi setiap sistem ini memiliki varian masing-masing ya. Misalnya untuk plural majority ini ada yang disebut varian first past the post ya, atau distrik wakil tunggal, dan kebalikannya itu ada yang disebut sebagai block vote ya. Block vote. Block vote itu distrik wakil banyak atau distrik wakil majemuk. Ya, first past the post dan block vote. Nah, kemudian juga selain keduanya itu distrik wakil tunggal yang berlaku di Inggris dan distrik wakil banyak yang berlaku di negara seperti Lebanon ya dan lain-lain. Ada yang disebut dengan model alternatif vote ya. Alternatif vote. Di mana model alternatif vote ini memilih orang dibolehkan lebih dari satu ya dan di ranking urutan. Jadi kita memilih orang atau caleg misalnya satu caleg kita pilihnya boleh lebih dari satu, tapi kita ranking misalnya ranking satunya C, kita tulis C, kemudian ranking keduanya B misalnya. Nah, boleh yang seperti itu. Itu salah satu varian dari plural majority ya, atau sistem distrik. Atau Churon system yang berlaku di Prancis misalnya dalam pemilihan presiden atau presiden di Prancis. Dan Churon system ini diadopsi juga di Indonesia. Di Indonesia untuk pemilihan presiden. Jadi perlu diketahui bahwa Indonesia ini secara umum menggunakan sistem proporsional representation. Tapi dalam pemilihan presiden, Indonesia juga mengadopsi model plural majority, khususnya yang Churon system. Termasuk dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta, ya, khusus di DKI Jakarta. Kalau di daerah-daerah lain tidak ada sistem 2 putaran. Tapi kalau di DKI itu di undang-undangnya ada sistem 2 putaran. Setelah pemilihan yang pertama misalnya belum mencapai 50% plus 1, maka itu dilakukan pemilihan tahap kedua ya, Churon system untuk urutan yang pertama dan urutan yang kedua. Jika pemilu yang pertama atau pemilihan yang putaran pertama belum melahirkan 50% plus 1 gitu. Misalnya dalam pemilu presiden itu terdapat 4 pasangan calon misalnya. Dan ketika pemilihan dari 4 pasangan calon itu kemudian melahirkan urutan 1, urutan 2, urutan 3, dan urutan 4. Tapi hasil pemilihan itu belum absolut melahirkan 50% lebih. Atau biasanya di negara-negara seperti Indonesia 50% plus 1 ya. Disebutnya kalau dalam teori itu 50% lebih. Maka kemudian dilakukan sistem yang biasa dikenal dalam plural majority atau yang disebut dengan Churon system itu. Nah, kalau pemilihan DPD seperti di Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah itu jenisnya mengadopsi sistem distrik di Amerika, yaitu sistem
plural majority dengan block vote, ya, block vote, atau distrik wakil banyak, ya, distrik wakil banyak. Nah, ini beberapa varian dari plural majority, ya, plural majority. Kemudian yang kedua itu proportional representation. Nah, dalam sistem proportional representation ini variannya ada yang disebut dengan proporsional open list dan closed list, ya. Nah, kalau sistem proporsional open list itu biasanya yang dipilih itu adalah caleg, ya, caleg dengan partainya biasanya. Nah, tetapi biasanya kalau dalam sistem open list itu tidak tergantung kepada urutan, tapi biasanya yang terpilih itu adalah mereka yang mendapatkan suara terbanyak, ya, suara yang memenuhi kuota dalam penentuan kursi, itu. Kalau proporsional yang close list itu biasanya modelnya itu bukan orang yang kita pilih, tetapi partai, ya, tetapi partai yang biasanya kita pilih. Nah, partai itu di dalam partai itu sudah memiliki urutan nomor. Misalnya caleg urutan 1 siapa, caleg urutan 2 siapa. Kita misalnya milih partai saja, itu sudah otomatis bahwa nanti kita menyerahkan proses siapa yang akan terpilih itu adalah berdasarkan partai tadi, urutan partai. Tapi di beberapa negara juga ada yang bentuknya itu di surat suara itu partai dan nama-nama caleg juga, ya, partai dan nama-nama caleg. Tapi yang dipilih cukup partai biasanya, cukup partai, karena nanti penentuan pemenangnya diserahkan kepada partai, gitu. Ada juga negara yang hanya partainya saja, tidak dengan nama-nama orangnya. Itu kalau close list, namanya juga close list gitu. Tapi kan open list itu biasanya nama-nama orangnya itu, nama-nama calegnya itu diperlihatkan dan tidak tergantung kepada urutan. Jadi mau urutan berapa, kalau dia mendapatkan suara tertinggi ya dia kemungkinan yang menangnya itu. Ada juga yang sistem mixed yang berlaku di Jerman, misalnya Selandia Baru, ya, Meksiko, ya. Ya, di mana sistem ini misalnya mirip sistem yang paralel, namun perbedaan utamanya bahwa dalam sistem ini kursi yang berdasarkan proportional representation daftar, ya, dapat mengkompensasi disproporsionalitas. Jadi gabungan dari sistem proporsional dan sistem suara terbanyak atau sistem distrik, gitu. Ini yang berlaku di Jerman. Varian lainnya dari sistem proportional representation itu single transferable vote, ya. Nah, single transferable vote itu ini caranya ada beberapa langkah, ya. Langkah pertama misalnya menghitung jumlah total preferensi pertama bagi masing-masing caleg. Nah, di mana setiap caleg yang memperoleh suara terbanyak yang melebihi kuota langsung terpilih. Jadi caleg yang memperoleh suara pertama dan melebihi kuota, kan dalam sistem proporsional itu ada kuota kursi biasanya. Maka kalau melebihi kuota kursi itu dia langsung terpilih. Nah, tetapi jika tidak ada satupun caleg yang mencapai kuota satu kursi, maka caleg yang memperoleh suara pertama terendah, jadi bukan pertama tertinggi, ya, yang terendah, maka dicoret. Jadi prosesnya dari bawah dicoret, ya. Jadi caleg yang mendapatkan suara terendah dicoret dari daftar, dan suara preferensi keduanya dibagikan lagi kepada para caleg yang tertinggal. Nah, itu, ya.
Jadi pada saat yang sama jumlah kelebihan suara caleg terpilih, yakni suara di atas kuota, dibagikan lagi menurut preferensi kedua. Maksudnya begini, jadi uh, jika misalnya tidak ada caleg yang mendapatkan kuota, maka caleg paling rendah dicoret. Nah, sedangkan yang tertinggi ya diambil. Jika misalnya yang tertinggi itu masih ada sisa suara, masih ada sisa kelebihan suara, ya, maka dibagi kursi itu dibagikan lagi untuk caleg seterusnya, gitu. Itu yang disebut sebagai single transferable vote, ya. Ya, biasanya ini ambil buang gitu. Paling atas diambil, paling bawah dibuang gitu. Ya, terus dilakukan sampai kursi yang dibagi itu habis. Modelnya begitu. Jadi sistem ambil, sistem buang, ambil, buang. Ambil satu, buang satu, ambil satu, buang satu. Ambil yang teratas, buang yang terbawah gitu. Ya, bahasanya gitu. Nah, tapi ini tidak berlaku di Indonesia ya. Tapi ada negara-negara yang memberlakukan itu. Nah, kemudian juga ini ada yang disebut dengan semi proporsional. Ada yang disebut sebagai limited vote ya. Ini gabungan antara single non transferable vote dan block vote. Ya. Nah, karena dalam sistem ini ada distrik wakil majemuk, ya modelnya mengadopsi distrik wakil majemuk. Nah, jadi yang kita pilih itu ada beberapa caleg ya, ada kita memilih calon beberapa caleg di beberapa distrik atau daerah. Dan para caleg yang menang ya semata-mata adalah mereka yang mengumpulkan suara terbanyak. Nah, para pemilih dapat memberikan suara yang jumlahnya lebih sedikit dari jumlah kursi. Itu misalnya jumlah kursi yang diperebutkan ada 3. Kita misalnya memilih 2 orang gitu. Jadi karena harus lebih dari 1 suara. Jadi tidak memilih 1, kita memilihnya 2, tapi harus di bawah kursi. Kalau kursinya misalnya 5, kita boleh memilihnya 3 misalnya. Harus di atas 1, tapi di bawah jumlah kursi. Nah, itu yang disebut sebagai limited vote. Ini berlaku dalam proses pemilihan legislatif di Amerika ya. Di Amerika. Nah, kemudian sistem paralel yang tadi dia, sistem paralel atau sistem campuran menggunakan representasi proporsional daftar dan juga distrik. Gitu. Dan modelnya pemenang mengambil semuanya, mirip kayak model distrik gitu ya. Tetapi tetap ada proporsionalnya. Ada proporsionalnya di sana gitu. Nah, ini berlaku di banyak negara di dunia, 20 negara. Dan yang terakhir model semi proporsional itu adalah single non transferable vote. Di mana setiap pemilih memilih 1 suara, tetapi ada beberapa kursi yang harus diisi dalam distrik tersebut. Dan caleg yang memperoleh suara terbanyak dapat mengisi kursi tersebut. Jadi pemilih itu memilih hanya 1 suara. Padahal kursi yang diperebutkan di sana itu ya yang harus diisi, kursi yang harus diisi itu ya lebih dari 1 ya. Jadi ada beberapa kursi, tapi kita milihnya tetap satu suara. Dan caleg yang memperoleh suara terbanyak yang dapat mengisi kursi tersebut. Nah, ini varian dari semi proporsional. Tuh. Nah, kemudian juga kita coba ya untuk mengkaji satu persatu cara untuk mendapatkan kursi. Ya, cara untuk mendapatkan kursi. Nah, yang pertama adalah sistem proporsional.
Sistem proporsional, kajian mengenai sistem proporsional ini aplikasinya ditulis dalam bukunya Profesor Afan Ghaffar almarhum, ya, guru besar ilmu politik dari Universitas Gadjah Mada. Beliau konsen dengan model cara perhitungan model proporsional representation. Jadi model proporsional representation ini juga ada beberapa varian cara menentukan kursi. Nah, oke. Jumlah perolehan kursi dari sebuah partai politik atau kontestan harus berbanding secara proporsional dengan jumlah perolehan suara. Jadi konsepnya dalam pemilu sistem proporsional, maka raihan suara sebuah partai, ya, atau kontestan dalam pemilihan umum itu harus berbanding secara proporsional dengan jumlah perolehan suara. Jadi jumlah kursi, jumlah perolehan kursi itu berbanding searah dengan jumlah perolehan suara. Jadi rumusnya gini, semakin besar perolehan suara yang didapatkan oleh partai politik atau kontestan, maka kemungkinan untuk memperoleh kursi semakin besar. Sebaliknya, semakin rendah jumlah perolehan suara, maka jumlah perolehan kursinya pun semakin rendah. Itu rumusnya. Jadi harus diingat itu. Makanya namanya itu sistem proporsional. Proporsional, sistem proporsional itu berbanding lurus antara perolehan suara dengan perolehan kursi. Karena nanti dibuat rumus, ada rumusnya. Setiap partai politik akan memperoleh kursi, ya, kalau mampu melewati batas atau kuota kursi per daerah pemilihan. Nah, ini sering disebut juga kan, kemarin ada beberapa istilah yang akan sering disebut. Salah satunya itu kuota daerah pemilihan, gitu. Ya, jadi setiap partai politik ataupun kontestan, ya, akan memperoleh kursi jabatan legislatif kalau mampu melewati batas kuota per daerah pemilihan. Daerah pemilihan merupakan arena yang menjadi wilayah pemilihan para kontestan memperebutkan kursi. Tuh ya, jadi daerah pemilihan itu adalah yang dimaksud dengan daerah pemilihan, arena yang menjadi wilayah pemilihan dalam pemilu. Ya, itu ada daerah pemilihan 1, daerah pemilihan 2, daerah pemilihan 3 misalnya. Itu biasanya untuk DPR RI berbeda daerah pemilihannya dengan provinsi dan juga dengan kabupaten atau kota. Misalnya Tasikmalaya, daerah pemilihan 1 di Kabupaten Tasik, untuk caleg Kabupaten Tasik itu daerah pemilihan 1 Singaparna, Sariwangi misalnya, ya, kemudian Sukarame misalnya, dan seterusnya. Daerah pemilihan 2 meliputi Padakembang, Lewisari, Sukaratu, Cisayong, Sukahning misalnya, itu daerah pemilihan. Daerah pemilihan untuk provinsi misalnya Tasikmalaya 1 meliputi Tasikmalaya, kota dan kabupaten. Itu, dan setiap pemilu itu bisa berubah, ya, bisa berubah tergantung dari jumlah pemilih atau jumlah penduduk yang terus bertambah atau berkurang. Biasanya bertambah, ya, yang terjadi. Sehingga daerah pemilihan pun biasanya KPU akan memformat ulang antara pemilu sebelumnya dengan pemilu yang akan datang, gitu. Nah, undang-undang menentukan jumlah anggota DPR atau parlemen bergantung kepada negara masing-masing untuk menentukan besarnya dan dapat berubah-ubah. Ya, misalnya 1954-72 di Selandia Baru, ya, 1969-80 misalnya. Termasuk juga di Indonesia berubah-ubah, dan
Terbaru misalnya saat ini 580 orang ya untuk saat ini. Heula Ijal. Nah, ini rumusnya antara perbandingan presentasi kursi dengan suara. Jadi semakin tinggi suara, maka kursi yang akan didapatkan pun semakin banyak gitu. Ya. Nah, jadi ini ya kuota satu kursi berbeda dari tahun ke tahun. Besarnya kuota ditentukan oleh rasio jumlah kursi dengan jumlah penduduk. Misalnya untuk jumlah penduduk 120 juta orang, jumlah kursi yang diperebutkan itu 350 misalnya. 350 kursi. Maka kuota satu kursinya itu jumlah penduduk dibagi 350 orang. Jadi 343.000 orang. Jadi harga satu kursinya itu untuk jumlah penduduk 120 juta itu setiap caleg harus mengumpulkan pilihannya atau suaranya 343.000 suara. Nah, jika untuk mendapatkan satu kursi aman, satu kursi. Nah, jadi gitu. Jadi caleg bisa mengira-ngira saya kalau jadi berarti harus minimal mengumpulkan jumlah suara 343.000 suara. Banyak itu. Tidak mudah untuk bisa mengumpulkan segitu. Susah sekali gitu. Jadi partai yang mendapatkan kuota akan mendapatkan kursi di parlemen. Di samping itu juga ada yang disebut dengan bilangan pembagi untuk menentukan kuota kursi pada setiap daerah pemilihan. Ya, bilangan pembagi ditentukan dari jumlah pemilih yang memberikan suara dibagi jumlah kursi. Ya. Jadi misalnya di provinsi X ada 6 kursi yang diperebutkan. Nah, jumlah pemilih yang memberikan suaranya ada 1.500.000 misalnya. Maka bilangan pembaginya itu 1.500.000 dibagi 6 kursi. Sama dengan 250.000. Maka setiap partai yang mampu memperoleh 250.000 suara, maka akan mendapatkan satu kursi. Paham ya sampai sini ya? Mudah ini mah ya. Halo, suara saya terdengar? Masih terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Ya, Pak. oke. Lanjutkan ya. Nah, ini lanjutan. Besarnya kuota untuk satu daerah pemilihan bervariasi bergantung kepada jumlah penduduk dan jatah kursi untuk daerah pemilihan tersebut. Contoh ya, di daerah istimewa Yogyakarta atau di Kabupaten Tasik lah, ada jatah kursi 6. Jumlah penduduk 2.500.000. Ini bisa dirubah-rubah ya jumlah penduduk berapa. Tergantung jumlah penduduk. Ini contoh aja. Maka kuota satu kursi di DIY jumlah penduduk dibagi jumlah kursi. Atau dalam hal ini 2.500.000 dibagi jatah kursinya. Melahirkan 416.666 suara. Nah, jadi kuota satu kursinya itu harganya itu 416.666 suara. Minimal harus mendapatkan jumlah pemilih seperti ini suaranya untuk mendapatkan satu kursi aman ya. Jumlah kursi yang diperoleh sebuah partai bergantung kepada kemampuan memperoleh suara. Nah, ini rumusnya. Jadi jumlah kursi yang diperoleh sebuah partai bergantung kepada kemampuan memperoleh suara. Partai yang memenuhi kuota otomatis mendapat satu kursi.
Semakin besar jatah kursi, semakin besar peluang untuk mendapatkan kursi. Mudah kalau itu mah ya. Nah, ini ada mekanisme pembagian kursi ya dalam sistem proportional presentation. Ada beberapa varian ya, tolong ini diperhatikan. Ini penting nanti sok pilih Anda nanti nyaleg si ditipu ku KPU gitu. Puguh-puguh mah Anda menang, dikalahkan kalau Anda tidak tahu cara ngitungnya. Jadi ada beberapa sistem perhitungan yang populer di dunia ya dalam menghitung jumlah kursi dalam sistem proporsional. Yang pertama adalah sistem rata-rata tertinggi. Sistem rata-rata tertinggi atau sistem D'Hondt ya. Terkenalnya sistem D'Hondt karena penemunya itu D'Hondt. Contoh misalnya gini, ini untuk sistem rata-rata tertinggi. Satu wilayah pemilihan misalnya di Tasikmalaya dengan 100.000 suara dan 6 kursi. Ya, dan 6 kursi. Satu wilayah pemilihan dengan 100.000 suara dan 6 kursi. Jadi ada jumlah suara yang sudah diberikan itu ada 100.000 suara contohnya. Dan ada 6 kursi yang diperebutkan. Maka harga kursinya tadi sudah tahu kan, harga kursinya itu berarti 100.000 dibagi 6 sama dengan 16.666,67. Nah, cara perhitungannya misalnya partai A mendapatkan 42 suara, partai B mendapatkan 15 suara, partai C 31.000 suara, dan seterusnya. Partai D 12.000 suara. Ini ceritanya, raihan suaranya seperti ini gitu. Ceritanya kan udah pemilu ini, sedang menghitung. Maka untuk menentukan siapa pemenang kursi itu, ya ada rumusnya untuk membagi kursi, alokasi kursi. Dalam sistem D'Hondt ini, maka seleksi pertama itu bilangan pembaginya itu raihan suara dibagi 1. Kemudian raihan untuk kedua ya, untuk apa namanya itu penentuan kedua, seleksi yang kedua, raihan suara dibagi 2. Kemudian seleksi yang ketiga, raihan suara dibagi 3. Jadi si raihan suara itu dibagi 1 dulu. Misalnya 42.000 untuk partai A, dibagi 1 tetap sesuai itu ya. 42, 31, 15.000 gitu kan. Kenapa partai D tidak dihitung? Karena di bawah standar 12.000 ya. Nah, atau kecil kemungkinan lah untuk mendapatkan suara. Nah, kemudian di alokasi yang keduanya 42.000 itu kan tadi sudah dibagi 1 42.000. 42.000 dibagi 2 21.000. 31.000 dibagi 2 15.500. 15.000 dibagi 2 ya 7.500. Nah, itu ya. Dan seterusnya. Nah, ini kemudian raihan ini di ranking ya. Raihan ini di ranking. Nah, misalnya tadi 42.000 itu ini kan sudah pasti mendapatkan 1 kursi. Ya. Sisanya 21.000 ya. Nah, kemudian untuk partai C 31.000 ya. 31.000 ini ranking kedua berarti. Ya, ranking kedua. Ranking ketiganya itu yang naik lagi ke atas, 21.000. Sisa yang tadi, sisa pembagian tadi. Ranking 4-nya yang 15.000 dan seterusnya. Yang paling gede itu yang mendapatkan kursi. Ya, yang mendapatkan kursi. Kenapa yang D tidak mendapatkan? Karena ya tidak tidak sesuai dengan kuota.
Tidak sesuai dengan kuota dan rankingnya pun kalah oleh raihan suara yang lain. Gitu. Jadi tidak mendapatkan satu kursi pun. Kenapa yang B mendapatkan satu kursi? Ya, karena setelah di ranking masih memungkinkan untuk mendapatkan satu kursi karena tadi jatahnya kan 6. Ya, jatahnya 6. Karena yang lain tinggal melahirkan 14.000 dan 10.000. Ya, jadi B mendapatkan jatah satu kursi. Paham nggak ini? Mudah ini kan ya? Paham nggak yang ini? Saya tanya dulu karena penting ini. Masih belum paham, Pak. Boleh diulangi satu kali lagi, Pak? Oke. Nah, jadi prinsipnya begini ya. Untuk sistem Dehon ini, misalnya A mendapatkan 42.000 suara, B 15.000, dan seterusnya. Nah, ini ada bilangan pembaginya. Bilangan pembaginya itu sesuai dengan hitungan 1, 2, 3. Nah, itu kan ada 42.000 ya, itu ya, di atas ya. 42.000 itu dari mana? 42.000 itu dari 42.000 dibagi 1. Ngertosnya? Nah, kemudian 21.000 itu dari mana itu? 21.000 itu dari 42 dibagi 2. Mudah ini mah. Kemudian 14.000 itu dari mana? 14.000 itu dari 42.000 dibagi 3. Ngertos ya? Ngerti kan? Nah, terus yang C ke bawah, 31.000 itu dari mana? 31.000 itu 31.000 dibagi 1. Itu kan di atas ada pembaginya tuh. Rumus pembaginya. 15.000 itu dari mana? 15.500 itu dari 31.000 dibagi 2. Melahirkan 15.500. Kak, Ya? Kak, Ya gimana? ayo kuliah heula kedap. Akhirnya ke saya ya. Nah, yang C itu 31.000 dibagi 3, jadi 10.333. 15.000 itu dari mana? Nah, yang B, 15.000 itu dari 15.000 dibagi 1, 15.000 dibagi 2, 7.500. Ya, gitu. Kalau mau juga 15.000 dibagi 3, silahkan aja. 12.000 dibagi 1, 12.000. 12.000 dibagi 2, nah, ya, 6.000. Terus dan seterusnya. Setelah itu, di ranking dari P1, P2, P3 itu di ranking semua. Nah, 42.000 itu berarti ranking 1. 31.000 itu ranking 2. Ya, 21.000 itu ranking 3. Nah, 15.500 itu ranking 4. 15.000 itu ranking 5. Dan 14.000 ranking 6. Nggak usah dibuat ranking 7. Kan nggak ada ranking 7, mah kursinya juga cuma 6 gitu. Berarti partai A itu mendapatkan 3 kursi. Kan ada ranking 1, ranking 3, dan ranking 6. Dapat 3 kursi. Ya. Nah, partai C itu ada ranking 2, ada ranking 4. Berarti mendapatkan 2 kursi. Partai B itu ada ranking 5, berarti dapat 1 kursi. Jumlah total kursinya itu 3 ditambah 2 tinggal 1, 6. Jadi partai A mendapatkan 3 kursi, partai C mendapatkan 2 kursi, partai B mendapatkan 1 kursi. Ini tidak hanya partai ya, misalnya Bapak A, Bapak C, Bapak D gitu. Kalau misalnya sistemnya terbuka, proporsional open list. Gitu. Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Paham. Oke, mudah ini. Paham, Pak. Nah, itu sistem Dehon. Jadi sistem ini
pernah diberlakukan di pasca reformasi di pemilu tahun 1999 ya. Jadi harus paham ini hal yang seperti ini gitu. Nah, yang kedua adalah sistem Senlek yang berlaku saat ini sistem Senlek ini. Atau biasa disebut sebagai sistem rata-rata tertinggi atau Senlek. Ya, karena penemunya adalah matematikawan Prancis André Senlek dan dikembangkan oleh senator Amerika Daniel Webster. Digunakan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Nah, ini begini cara ngitungnya. Contoh, satu wilayah pemilihan dengan 100.000 suara dan 6 kursi, masih yang tadi ya, masih yang tadi. Maka ya, sistem pembaginya itu menggunakan sistem pembagi ganjil. Ada yang menggunakan, ini harus dipahami, ada yang menggunakan sistem pembaginya itu adalah 1, 3, dan 5. Ada yang menggunakan sistem pembaginya itu 1,4, kemudian setelahnya pembaginya 3 dan 5. Kalau tadi kan sistem pembaginya itu 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, kalau sistem Senlek ini, sistem pembaginya itu ganjil. Ada yang menggunakan sistem 1, 3, 5, 7 gitu ya. Ada yang menggunakan sistem 1,4, kemudian seleksi selanjutnya 3 pembaginya dan 5 ataupun 7, 9 dan seterusnya. Tergantung dari besarnya suara yang diperebutkan. Nah, itu ya. Nah, maka seperti halnya tadi sebenarnya hampir mirip cara ngitungnya. Kalau misalnya partai A, C, B, dan D mendapatkan raihan 42.000, 31.000, 15.000 suara, dan 12.000, maka cara ngitungnya itu untuk pi dibagi 1,4, maka 42.000 dibagi 1,4 melahirkan 30.000. Ya, kemudian setelahnya pi dibagi 3, ya, V bagi 3, 42.000 dibagi 3, berarti 14.000. Ya, pi 5-nya, nah, pi 5-nya 42.000 dibagi 5, berarti 8.400. Terus ya, 31.000 dibagi 1,4 melahirkan 22.000 dan seterusnya. Sampai 12.000 dibagi 1,4, 8.571 suara. Ini juga sama di ranking, maka yang paling besar berdasarkan urutan ini ya, ranking 1 adalah 30.000, ranking 2 22.000, ranking 3 14.000, ranking 4 mana? 10.714, ranking 5 10.333, dan ranking 6 8.571. Udah aja 6 karena kursi yang diperebutkannya 6. Kalau kursi yang diperebutkannya 7 tetap terus masih ada ranking ke-7 gitu. Ranking ke-7-nya berarti 8.400 misalnya kalau kursi yang diperebutkannya 7. Ini kan 6 kursi yang diperebutkannya. Maka kalau melihat ranking itu, ya, Partai A mendapatkan 2 kursi, yaitu ranking 1 dan ranking 3. Partai C mendapatkan 2 kursi, yaitu ranking 2 dan ranking 5. Partai B mendapatkan 1 kursi, yaitu ranking 4, 10.714. Ya. Partai D dapat 1 kursi karena dapat ranking 6 dengan raihan suara 8.571, lebih besar dari Partai A. Sisanya yang tadi 8.400. Nah, maka jumlahnya Partai A dapat 2 kursi, Partai C dapat 2 kursi, Partai B dapat 1 kursi, Partai D dapat 1 kursi. Jumlah 6 kursi. Paham ini?
Paham, Pak. Ini sama dengan yang tadi, cuman pembaginya itu ganjil. Khusus untuk pembagi pertama 1,4. Ini berlaku di Indonesia sekarang. Ya, saat ini. Untuk menetapkan jumlah kursi itu dengan menggunakan sistem ini. Yang sekarang ya berlaku. Oke, paham ya? Nah, kemudian juga ini memang yang proporsional itu agak sedikit-sedikit ribet lah, tapi nggak susah sebetulnya. Ya, nggak susah. Nah, ini sistem sisa terbanyak ini. Ya, sistem sisa terbanyak. Nah, misalnya sistem sisa terbanyak ini 6 kursi dialokasikan untuk sebuah provinsi dengan jumlah pemilih 100.000. Maka BP-nya ya, bilangan pembaginya adalah 100.000 dibagi 6. Jadi ini harus ada bilangan pembaginya dulu. Bilangan pembaginya itu ya, jumlah pemilih dibagi jumlah kursi. Jumlah pemilihnya 100.000, kursinya 6, berarti 16.667 ya. Jadi minimal mendapatkan 16.667. Nah, gitu ya. Nah, misalnya untuk partai A tadi dapat 42.000, 31.000, 15.000, 12.000. Nah, untuk ronde 1, jadi ini ada ronde-rondean ini. Ronde 1 misalnya 42.000. 42.000 itu dapatnya berapa kursi coba? Kalau harganya 16.667 harga hijina. Dapat 3 dapat nggak kalau 3? Dapat 2, Pak. Dapat 2, betul. Nah, dapat 2. Ya. Tapi ada sisa ya, dapat 2 itu ada sisa. Betul nggak? Sisanya disimpan di ronde kedua, simpan 8.000, sisanya masih ada 8.666. Setelah mendapatkan 2 kursi itu, masih ada sisa 8.666 gitu. Yang diambilnya kan 33.334 suara yang diambilnya. Sisanya 8.666. Oke, itu disimpan dulu. Kita masih di ronde 1 dulu. 31.000 itu dapat berapa suara kalau harganya 16.667? 1 ya. 1 suara dengan masih sisa 14.333. Betul ya? Partai C itu 15.000 dapatnya. Dapat 1 suara enggak? Enggak. Karena lebih kecil dari BP ya. Partai D 12.000 dapat 1 suara enggak? Enggak, karena lebih kecil dari BP gitu. Itu ronde 1 ya, ronde 1. Oke. Ronde kedua 8.666 itu sebentar. Nah, ronde kedua itu ya, sistemnya itu cari yang paling tinggi di ronde kedua itu, paling tinggi dari sisa suara tadi itu. Paling tinggi di ronde kedua itu sisa suaranya itu berarti partai C dapat 1 suara. Ya, partai C dapat 1 suara. Kemudian partai B dapat 1 suara, paling tinggi. Masih ada kan? Masih satu lagi nih. Satu lagi berarti 12.000. Partai D dapat 1 suara. Partai A di ronde kedua tidak dapat 1 suara pun karena paling rendah dibanding yang lain. Sehingga jumlahnya partai A mendapatkan total 2 suara, partai B 2 suara, partai C 1 suara, partai D 1, jumlahnya 6. Paham ya ini ya? Aku ulangi lagi. Halo, paham ya ini ya? Paham, Jadi Pak. di ranking dulu. Ya, seperti itu. Jadi ini sebenarnya mudah sebenarnya malah hitungan anak SMP atau SD ya, cuman kadangkala karena nanti pembaginya itu besar, misalnya ada berapa juta pemilih dan sebagainya, itu harus hati-hati, harus detail ya. Terkadang KPU pun salah. Dulu yang nggak salah-salah nih, yang menentukan
calon legislatif di daerah ataupun di pusat. Kalau saya dulu ketika saya di KPU nih, yang bagian menghitung begini nih, cara menghitung ini jangan sampai salah hal seperti ini, karena terkait dengan nasib orang dan dapat digugat nanti kita kalau salah menghitung. Nah, jadi ini ya penjelasan dari yang tadi ya. Jadi Pak, sistem ya gimana? kalau tadi yang penentuan ronde ketiganya gimana Pak? Apa sama kayak ronde kedua yang mencari sisa terbanyak atau gimana? Ya, ronde ketiganya sama seperti ronde kedua, ya, mencari sisa suara terbanyak. Kan namanya juga sisa terbanyak. Itu kalau jumlah raihan suaranya jutaan, itu bisa sampai ronde keempat, kelima mungkin, ya. Nah, jadi prinsipnya ronde ketiga dan seterusnya itu seperti ronde kedua, gitulah. Paham ya? Oke, paham? Cukup? Cukup Pak, terima kasih. Ya. Nah, ini proportional representation system pada dasarnya menggunakan dua model, yaitu list proportional representation atau dalam bentuk open list atau dalam bentuk closed list ya, ininya variannya. Kalau open list itu calon tidak di ranking, akan tetapi pemilih mencoblos partai dan calon. Calon yang mendapatkan suara terbanyak secara berurutan ya akan mendapatkan kursi. Jadi yang pemenangnya itu adalah mereka yang mendapatkan suara terbanyak. Ya, seperti di kita sekarang atau pemilu 2004 ya, pemilu 2019 juga sama menggunakan sistem open list. Jadi urutan itu tidak pengaruh, tapi suara paling besar itulah yang paling berpengaruh. Nah, yang kedua itu adalah closed list system, di mana calon diurut sesuai dengan ranking yang ditentukan oleh partai. Jadi ranking nomor urut 1, nomor urut 2, misalnya ada gambar partai di atasnya itu ya. Partai beringin. Caleg nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3 itu punya pengaruh tuh nomor urut itu. Ya, punya pengaruh. Jadi walaupun nomor urut 3 itu suaranya tertinggi, bisa saja yang menang mah tetap aja nomor urut 1. Karena yang menentukan partai gitu. Yang menentukannya partai. Itu kalau close list. Jadi calon yang urutannya per atas akan mempunyai peluang lebih besar dibandingkan calon yang urutannya paling bawah gitu. Jelas ya? Ini berlaku di zaman Orde Baru dulu ya. Di zaman Orde Baru itu kan kita milih partai beringin, partai P3 dan seterusnya. Jadi penentuan pemenangnya itu oleh partai. Yang penting kita sudah memberikan suara kepada partai. Nah, ini contoh open list dan contoh closed list. Ya. Itu. Jadi sebenarnya hampir mirip ya, cuman dalam closed list itu jarang ada foto biasanya, nggak ada fotonya, cuman tanda gambar partai paling atas, kemudian nama caleg 1, nama caleg 2, nama caleg 3. Kalau sistem yang open list itu tanda gambar partai di atasnya, kemudian nomor 1 nama Bapak Wawan misalnya, kemudian fotonya foto Bapak Wawan, kemudian nama Sitoli, foto Sitoli gitu, nama Sitonto, foto Sitonto gitu. Jadi seperti itu. Dan yang penentuan pemenangnya itu berdasarkan dari raihan suara setiap caleg itu. Tapi kalau dalam sistem yang closed list itu biasanya kita mencoblos tanda gambar partai saja. Nanti partailah yang mengalokasikan siapa yang akan jadinya. Nah, kalau dalam sistem plural majority ya, ini
penentuan suaranya itu lebih mudah ya, lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena siapa yang paling banyak mendapatkan suara yaitu ya pemenangnya. Tidak serumit seperti sistem proporsional. Jadi sistem ini digunakan untuk memilih satu wakil seperti presiden atau badan dengan keanggotaan banyak seperti parlemen. Dalam pemilihan anggota parlemen dapat terjadi dalam single member district atau dikenal dengan one seat district ya, atau dalam multi member district. Jadi satu daerah itu bisa hanya satu calon yang dipilih atau bisa banyak calon. Contohnya untuk yang banyak calon itu seperti Indonesia pemilihan DPD. Misalnya provinsi A itu walaupun jumlah penduduknya banyak, tetap aja hanya diwakili oleh 4. 4 itu kan sistem wakil banyak, lebih dari 1 gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita milihnya kan di antara daftar itu misalnya ada 60 orang. Ada 60 orang. Nanti yang akan kita pilih itu kan cuman 4 ya, cuman 4 di setiap provinsi itu. Dari 60 orang itu hanya 4 yang dipilih. Kita bisa milih 1, bisa milih keempat-empatnya. Ya, kalau di Amerika misalnya bisa milih 4, kalau di kita biasanya milih 1 aja, cukup 1. Nanti diurutkan si calon senator manakah yang mendapatkan suara tertinggi dari 60 orang itu, maka diambil 4 gitu. Jadi terbanyak. Sistem pluralitas ya, yang menangnya itu adalah yang mendapatkan suara terbanyak. Apakah itu yang relatif ataukah yang absolut. Jadi kalau dalam sistem plural majority itu enak. Tidak rumit cara menentukan pemenangnya itu. Pokoknya nupang lobana dipilih, yaitu yang menang. Contohnya ini nih. Ya. Dalam sistem ini prinsipnya itu the winner take all. Tadi misalnya calon A mendapatkan 42.000, calon B 31.000 dan seterusnya. Calon D 12.000. Maka yang menang siapa? Ya si A. Moal aya nepikeun ka perhitungan pakai rumus-rumus kayak proporsional persentase kayak tadi, udah aja A dinyatakan sebagai pemenang. Beres, udah. Itu. Ya. Jadi seperti itu modelnya. Nah, kemudian juga ada yang variannya second ballot ya, second ballot. Dalam sistem ini dilakukan pemilihan ulang untuk 2 calon dengan mendapatkan suara terbanyak, seperti calon A atau calon B pada contoh di atas. Nah, jadi ada juga varian yang dilakukan putaran kedua, bahasanya itu putaran kedua, single ballot ya. Nah, jadi kalau misalnya ada calon A dapat 42.000, calon B 31.000 dan seterusnya, biasanya ada pemilu lanjutan untuk memilih paling banyak, yaitu antara calon A dan calon B sebagai pendulang suara tertinggi dan kedua. Kalau misalnya di perolehan kedua si calon B mendapatkan suara lebih tinggi dari calon A, ya bisa saja pemenangnya calon B gitu. Itu second ballot ya. Nah, bisa juga ada varian menggunakan mekanisme pass the post, yaitu calon yang terlebih dahulu mampu mendapatkan suara terbanyak sampai jatah kursi dibagi habis. Nah, ini dengan multi member district ya. Pass the post itu variannya lah saya kira. Tapi prinsipnya mudah, seperti ini aja udah. Kalau dalam pemilu distrik itu cara penentuan pemenangnya tidak seribet dalam model proporsional persentase tadi. Itu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu atau tanggapan, sanggahan ya. Pak, izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Silakan Nabila. Kan tadi ya, Pak,
di yang sistem closed list itu kan kita tuh cukup memilih partainya saja. Nah, bagaimana cara partai menentukan kader-kadernya atau caleg-calegnya itu urutannya itu seperti apa gitu? Misalnya si A di urutan 1, si B di urutan 2. Nah, parameter apa yang digunakan oleh partai untuk menentukan siapa yang di urutan 1 dan siapa di urutan 2 gitu, Pak. Terima kasih. Ya, memang biasanya dalam undang-undang itu tidak diatur secara detail parameter dalam penentuan urutan dalam partai. Biasanya di negara-negara dunia, termasuk yang sudah terjadi di Indonesia, penentuan urutan oleh partai itu sakahayang partai. Biasanya ketuanya itu urutan 1, ya. Kemudian sekretarisnya urutan 2, bendahara urutan 3, karena pengaruh urutan ini. Pengurus pita lainnya urutan 4. Memang paling disebutkan di undang-undang itu, proses penentuan urutan itu diserahkan kepada rapat atau sidang pleno pimpinan partai masing-masing. Ada ininya. Ada sidang pleno yang memutuskan urutan itu. Tapi parameternya itu diserahkan kepada masing-masing partai, mungkin karena militansi misalnya, ya, atau mereka yang sudah berjuang paling banyak gitu, ya, sudah mengeluarkan uang paling banyak gitu, atau paling lama. Tapi itu kan pertimbangan untuk mengeluarkan surat keputusan partainya itu tidak diatur dalam undang-undang, ya, itu terserah partai mau diurutkan nomor berapa gitu. Atau mereka yang paling banyak memberikan uang misalnya bisa aja, kan kita nggak tahu juga. Yang jelas KPU akan sebelum pemilihan akan mewajibkan kepada partai, sebelum dipilih itu partai sudah membuat urutan yang berdasarkan kepada surat keputusan partai. Nah, kalau dulu surat keputusan itu ada di Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Daerah masing-masing. Kalau misalnya tingkat kabupaten kota itu surat keputusannya ada di tingkat kabupaten, provinsi ada di tingkat provinsi, pusat ada di tingkat pusat. Nama-nama urutan itu. Tapi kalau sekarang semua ditekel oleh pusat, termasuk segala macamnya. Cuman kalau saat ini kan tidak ada urutan, ya, tidak ada urutan. Cuman untuk menentukan misalnya calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten A itu oleh pusat, tidak oleh kabupaten kota. Nah, mengenai urutan itu kalau sejak pemilu 2014 kan kita tidak mengenal sistem urutan, ya. Tapi kita mengenalnya itu sistem suara terbanyak. Kita milih partai dan milih orangnya langsung. Ya, walaupun dia urutan nomor 8, yang menang ya nomor 8 gitu. Walaupun dia urutannya nomor 1, kalau suaranya rendah ya dia kalah. Tapi kalau dalam open list, kalau dalam close list, misalnya si urutan 1 yang sudah ditentukan oleh partai itu mendapatkan suara terendah misalnya, tetap aja dia menang. Tetap aja menang. Ya, karena yang menentukan partai gitu. Ya, yang menentukan partai. Gitu. Jadi diserahkan kepada. Lagian biasanya kalau dalam sistem closed list yang kita pilih itu partai, karena misalnya partai golongan karya. Nah, ada nama partai dan lambangnya. Ke bawahnya itu nama-nama caleg yang berdasarkan urutan itu. Kita tidak milih calegnya itu, tidak. Biasanya milihnya partai. Jadi partailah yang memilih nanti berdasarkan urutan itu gitu. Dan parameternya sangat subjektif, tergantung dari partai masing-masing. Yang penting KPU sudah menerima surat keputusan partainya bahwa ini urutan-urutannya gitu. Gitu ya, Nabila ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Jadi nanti Mbok siapa mau nyalog ya, Muhammad Agis misalnya mau nyalog,
Nah, harus tahu cara menghitung ini. Jadi biar nggak ditipu gitu oleh KPU ya. Ini banyak kejadian salah ngitung. Ya, banyak kejadian yang salah ngitung, kemudian ya digugat segala macam ya. Biasanya setiap caleg itu ngitung masing-masing ya, ngitung. Mudah tadilah sebenarnya, nggak terlalu, ini hanya butuh sedikit ketelitian saja. Karena bukan menghitung matematika yang model berat lah, ini saya kira untuk level SD atau SMP lah cara ininya ya, hanya membagi begitu saja. Tapi karena dalam praktek di lapangan itu pengalinya besar, suara yang didapatkan juga jutaan, sehingga butuh ketelitian tertentu dan suaranya banyak ya, banyak calon gitu, sehingga tidak hanya sesederhana yang saya gambarkan tadi, calon A, calon B, calon C, atau partai A, partai itu kan partainya banyak, ada sampai puluhan partai biasanya, dan calonnya juga banyak gitu. Nah, sehingga butuh ketelitian aja sebetulnya. Tapi saya kira prinsip-prinsip cara menghitungnya persis seperti tadi yang digambarkan, khususnya yang model Sandlake ya, yang sekarang sedang digunakan oleh kita dalam pemilihan legislatif, itu menggunakan model Sandlake gitu. Ya, harus dikuasai model itu. Ada lagi pertanyaan? Pak izin bertanya. Ya, silakan. Nurul, silakan. Ini Pak, yang di sistem the winner takes all kan bisa terjadi putaran kedua. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya putaran kedua tersebut, Pak? Terima kasih. Oh iya. Ya. Putaran kedua itu biasanya disebabkan karena tidak mendapatkannya 50% lebih. Ya, tidak mendapatkan suara 50% lebih. Biasanya di negara-negara itu ada yang menggunakan 50% plus 1, ada yang menggunakan 50%, ada yang menggunakan 60%, ya. Ada yang menggunakan bahkan model di Selandia Baru ya, itu 70%. Tinggi banget itu. Tapi biasanya rata-rata negara-negara maju, termasuk Indonesia ini, menggunakan 50% plus 1. Misalnya kayak di DKI Jakarta kemarin antara Anies dengan siapa itu? Ahok ya. Antara Anies dengan Ahok. Itu asalnya kan ada berapa calon itu? Ya, ada Agus Harimurti, kemudian satu lagi ada ya? Cuma 3 ya? 4 ya. Nah, kemudian lahirlah Ahok urutan pertama dan Anies urutan kedua misalnya. Saya lupa suaranya berapa. Tapi yang jelas antara raihan suara Ahok dengan Anies itu tidak mendapatkan 50% lebih atau 50% plus 1 kalau di Indonesia ya. Sehingga perlu dilakukan second ballot ya, atau kalau dalam sistem proporsional itu, atau kalau sistem distrik itu namanya curon sistem, pemilu lanjutan, pemilu putaran kedua. Nah, dalam pemilu putaran kedua itu nanti harus melahirkan suara mutlak atau suara yang lebih tinggi gitu. Jadi penyebabnya itu biasanya tidak mendapatkan suara absolut. Nah, yang dimaksud dengan suara absolut dalam sistem demokrasi itu adalah mereka harus mendapatkan suara 50% lebih, yang diterjemahkan di beberapa negara itu 50% plus 1 gitu. Ya. 50% plus 1. Gitu ya. Nabila ya. Siapa? Nurul ya. Nurul. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi pemenangnya tetap nanti urutan pertama, tetap urutan pertama, paling banyak. Terus kalau pertanyaannya Pak, gimana kalau misalnya nanti tetap sama gitu ya? Tetap sama, dilakukan putaran ketiga dan seterusnya kalau masih tetap sama. Tapi kan jarang terjadi hal seperti itu ya, yang terjadi. Gitu. Dan pasti kalau turun sistem gitu, kalau putaran kedua itu biasanya selalu melahirkan 50% lebih biasanya. Kayak kasus Ahok dengan Anies kan, Anies yang asalnya di putaran pertama itu urutan kedua, di putaran kedua dalam Pilkada DKI, Anies jadi menang, melebihi 50% plus 1, mengalahkan Ahok jadinya. Itu.
Ada lagi pertanyaan? Silakan. Cukup? Nabila ada nggak ya? Siapa namanya? Maulida ada nggak Maulida? Enggak, Pak. Cukup, Pak. Oh. Alhamdulillah. Ya, ya. Ketua angkatannya Maulida ya? Siapa ya? Tolong dibuatkan Iya, absen Pak. lagi ya. Maulida ya? Atau siapa biasanya? Yang kemarin itu Maulida kalau salah itu. Sudah di-share. Oh, sudah di-share ya? Oke, oke. Oke, cukup sementara ya. Izin bertanya, Pak. Ya, mau bertanya silakan. Ada? Pak mau bertanya terkait Ya, silakan. soal pembagian perolehan suara yang diperoleh oleh partai untuk pemilihan legislatif. Nah, karena yang saya ketahui yang kejadian 2019 banyak transaksi terkait perolehan suara yang dari partai, Pak, untuk ke setiap calon legislatifnya itu. Gimana, Pak, gitu? Transaksi gimana maksudnya? Transaksi ya money politik lah, Pak, antara KPU, pimpinan partai dan calon anggotanya itu. Ya, ya. Ya. Mungkin itu terjadi ya, terjadi. Tapi saya kira itu begini, kesulitannya itu tidak mudah orang untuk terjadi transaksi yang seperti itu juga. Karena penentuan suara sesuai dengan penentuan kursi pemenang itu sesuai dengan undang-undang, ya harus dihitung sesuai rumus tadi, khususnya yang Sandlake ya, harus seperti itu. Artinya tidak ada jalur lain pemenang yang didapatkan dari hasil suap menyuap ataupun pola-pola lainnya selain pola hitungan tadi. Sudah aja si caleg A mendapatkan berapa sesuai nggak dengan perhitungan. Kalau dalam perhitungan tadi tidak sesuai, ya udah tidak mendapatkan kursi. Kalau sesuai ya. Enggak, Pak, tetapi maksudnya itu ya, yang dari suara partainya itu, Pak, suara perolehan apa yang nyoblos dari partai, lambang partai aja. oh yang close list ya, yang close list. Iya, Pak. Oh yang close Nah, di list. situ banyak Kalau permainannya di situ, Pak. Oh ya betul. Kalau itu dulu pernah terjadi di pemilu 99 ya, kita milih itu. Ya tentu saja itu rawan untuk terjadi suap menyuap di antara sesama partai biasanya itu, sesama partai. Jadi mungkin mereka yang banyak uang udah aja menyuap pimpinan partainya. Kalau sekarang berarti pimpinan partai pusat ya, Reja ya. Yang disuapnya Pusat nanti maupun yang iya, paling pusat maupun daerah, Pak. ya Karena bisa kejadian daerah kemarin itu kan membantu yang mungkin kayak membantu menyalurkan ke politik pusat. saja kan, Pak. Iya, Ya betul. Jadi karena kan itu kayak kemarin saya kira sangat rawan sekali ya, memang betul. Dan kita tidak tahu pastinya. Apalagi saya belum pernah jadi anggota partai sehingga tidak punya data yang akurat ya. Tapi ini sudah jadi rahasia umum. Anda harus penelitian ke partai yang lama, kalau ini mah harus partai minimal yang muncul pasca reformasi dulu yang 48 partai yang tahun 1999 pasti punya pengalaman yang seperti itu ya, karena kita pernah memberlakukan itu. Atau di masa Orde Baru, kalau masa Orde Baru mah apalagi ya, apalagi. Jadi kalau persoalan swapnya itu kan pasti yang paling punya banyak uang ya, yang punya banyak uang. Ujung tombaknya itu biasanya ketua sekretaris bendahara, KSB ya, KSB. Jadi dulu yang namanya menjadi ketua partai itu jadi rebutan. Karena menjadi petinggi partai lah, ini pengurus harian. Di zaman open list itu menjadi pengurus harian itu jadi rebutan, dan ketika
ketika proses pemilihan ketua pun wah biasanya hambur-hamburkan uang juga. Karena mengapa? Karena mereka ketika sudah menjadi ketua, sekretaris dan bendahara itu udah otomatis kalau suara raihan partainya tinggi udah otomatis jadi anggota legislatif. Kan tadi yang menentukannya mereka, masa mereka nggak jadi kan gitu? Yang menentukannya Sampai mereka, sekarang, Pak. gimana? Sampai sekarang juga kayak gitu, Pak. Cuman kan kalau sekarang kan tidak seenak dulu. Jadi tidak bisa menentukan ketua partai itu tidak bisa menentukan caleg yang menang. Kalau sekarang, karena caleg yang menang itu kan suaranya itu apa namanya itu terbuka, ya suaranya terbuka dan kita memberikan suara kepada caleg yang bersangkutan. Ya, walaupun menjadi ketua ataupun pengurus partai itu tetap aja lah bagi-bagi uang itu ada hambur-hamburkan uang. Tapi ketua, sekretaris dan bendahara itu sudah tidak punya kewenangan untuk penentuan pemenang. Karena walaupun dia posisi ketua partai di tingkat kabupaten misalnya, belum tentu dia menjadi calon legislatif yang menang pemilu, benar nggak? Ada banyak Sepakat, Pak. kasus. Sepakat. Misalnya ketua Gerindra waktu itu di pemilu 2004, justru Gerindra di tahun 2014 itu ketuanya nggak menjadi anggota legislatif karena kalah. Atau ketua PKS kota kabupaten, ya dia tidak menjadi anggota legislatif karena dia kalah dalam pemilihan. Tapi ada anggotanya justru yang menang gitu. Tapi kalau dalam sistem open list, close list itu udah pasti. Kalau suara partainya tinggi, pasti si ketua, sekretaris dan bendahara itu dia sudah menjadi anggota legislatif gitu. Ya, tapi kalau persoalan suap menyuap mah di partai mah udah menjadi budaya kayaknya. Ya, udah menjadi budaya dan ya saya kira alumni mahasiswa politik bisa memperbaiki itu sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit harus dimulai dari pengurus intinya. Wilayah bebas korupsi. Mungkin nggak partai itu menjadi wilayah bebas korupsi, zona integritas. Padahal di undang-undang untuk menjadi pemimpin negara ataupun pemerintahan, termasuk legislatif, eksekutif, ya, itu adalah mereka harus memiliki integritas yang tinggi. Pertanyaannya, apakah partai menjadi agen WBK gitu ya, kayak visi misi, kayak menjadi agen wilayah bebas korupsi atau padahal korupsi yang tertinggi itu di partai dan DPR sekarang ya, dan DPR. Di kata kunci korupsi itu kan integritas sebenarnya. Dia tidak punya integritas gitu ya, tidak punya integritas, tidak punya ketahanan mental ya, dan ketahanan etika moral dalam menghadapi tantangan yang ada di depan mata. Kalau integritas tinggi itu dia harus punya ketahanan mental, spiritual, ya, etika moral dalam menghadapi tantangan. Ya, itu. Karena dosen harus punya integritas. Ada mereka yang mau menyuap ketika proses skripsi, ya, bimbingan skripsi mau nyuapnya itu kan disawai mau Waranginang, mau Wadaren, ada kan nyuap itu teh karena terkait dengan bimbingan gitu ya. Kalau tidak terkait dengan bimbingan mah, tapi kan udah pasti terkait kalau ada mahasiswa yang nyuap gitu kan ke dosen gitu. Makanya jangan bawa-bawa seperti itu. Jadi bimbingan mah bimbingan aja lah kan. Di kampus tidak boleh belajar hal-hal yang seperti itu. Ya. Kan dosennya udah digaji, udah aja sesuai gaji itu. Kalau mahasiswa juga ikuti aja proses.
Nah, jadi di partai pun begitu ya, di partai. Tapi di partai mah wilayah paling rawan sebenarnya mah, wilayah paling rawan dan apa namanya sudah rahasia umum gitulah ya. Walaupun saya sendiri juga datanya tidak terlalu ini, mungkin tidak terlalu berani lah saya mengatakan. Tapi di zaman Orde Baru apalagi hal-hal yang seperti ini. Itu Reja ya. Baik, Pak. Terima Ya. kasih, Pak. Ada lagi? Ya, ada lagi yang lain yang memberikan pertanyaan ataupun bukan hanya pertanyaan ya. Jadi saya tidak usah menjawab, misalnya hanya memberikan tanggapan. Silakan. Cukup? Oke, kalau cukup kita akan lanjutkan minggu depan. Ya, minggu depan. Mungkin nanti akan ada dosen tamu lah ya, dosen tamu mantan KPU lah saya kira, yang mantan KPU ataupun ketua KPU yang apa namanya berbicara mengenai pengalaman menyelenggarakan pemilu, tapi mungkin tidak minggu depan atau ya minggu depannya lagi lah, minggu depannya lagi. Gitu. Gimana? Mau nggak ya seperti itu? Nggak apa-apa ya? Ada dosen tamu ya. Jadi itu pengalaman, mungkin tidak banyak teori, tapi akan menjelaskan bagaimana proses. Kalau misalnya, Pak, ada pertanyaan, apakah KPU banyak nggak yang nyuap? Saya tanyakan juga. Bapak gimana, terima nggak suapnya? Misalnya, nah, gitu, itu bisa ditanyakan juga. Saya pernah menjadi KPU, tapi biar lebih ini sama orang lain lah. Jadi kalau saya kan teorinya aja, nanti apa namanya yang lain. Ya. Nanti apakah Pak Haji Deden, apakah Pak Jam-Jam ya ketua KPU Kabupaten, atau Pak Ade Jainul ketua KPU Kota, nanti saya kontak lah biar waktunya yang pas gitu. Tapi online nanti. Itu saja saya kira. Terima kasih. Tolong nanti Maulida ya absennya dikirim ke saya. Dan absen itu misalnya ada yang sakit, ada keterangan sakit atau ada keterangan tidak hadir karena ada halangan yang penting, boleh dituliskan di keterangan gitu. Ya, terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Mudah-mudahan apa yang sudah saya tadi sampaikan memberikan manfaat, pengetahuan, walaupun tidak maksimal, minimal ada penambahan pengetahuan di pagi ini ya. Ada penambahan ilmu pengetahuan, khususnya tentang cara menentukan suara. Tadi itu sebenarnya hal yang paling penting gitu. Banyak, jangankan sarjana ilmu politik ya, jangankan sarjana-sarjana yang lain, sarjana di politik pun banyak yang tidak tahu cara menghitung itu. Ya, nah, sehingga ini saya jelaskan secara agak semi detail gitulah, biar menjadi bekal bagi Anda ketika misalnya nanti dalam proses pemilihan itu tidak hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh KPU, tetapi juga kritis ya, menghitung sendiri raihan suara. Apalagi kalau kemudian nanti kita ikut kontestasi sebagai kontestan, kan tentunya harus melakukan proses pemetaan dan penghitungan yang detail gitu, seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya dan keberkahan. Ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.